Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sarehat Salamun Rekan Sehat. Bersama saya Davina Rasya Putri yang kembali di podcast kali ini yang akan membahas topik mengenai stroke. Nah, dengan judul podcast kali ini, bisa sembuh dengan stroke, fakta, pencegahan, dan harapan. Nah, kenapa sih kita harus bahas stroke? Karena banyak orang yang mengira stroke itu bisa berakibat fatal, tapi kita bisa pulih dan dengan harapan untuk pasien stroke kita bisa pulih gitu ya dok. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber spesial yaitu Dr. Alia Tursina SPNM Hakes yang kerap dipanggil Dr. Alia. Halo dok, apa kabar? Baik. Nah, dokter nih, sebenarnya apa sih pengertian dari stroke itu? Lalu kenapa sering disebut sebagai serangan mendadak ya dok? Jadi stroke itu adalah suatu gangguan neurologis ya. Gangguan neurologis sifatnya memang mendadak, harus mendadak karena adanya masalah di pembuluh darah otak dan kejadiannya harus lebih atau sama dengan 24 jam. Jadi secara definisi menurut WHO ataupun menurut PNPK 2019 dari Kementerian Kesehatan bahwa kejadian tersebut lebih dari sama dengan 24 jam dan bisa mengenai tidak hanya pembuluh darah otak, tapi juga sekarang itu pembuluh darah retina dan juga pembuluh darah dari tulang belakang ya atau spinal. Jadi tiga itu yang menjadi perhatian kita, itu disebut sebagai stroke. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya pembuluh darah otak aja gitu. Kalau sekarang ada tiga gejalanya. Ada tiga ya dok ya. Lalu kalau begitu apa saja sih dok faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terkena stroke dan apakah berbeda ya dok tergantung jenis stroke-nya? Ya, jadi penyebab stroke itu tadi kan adanya kelainan di pembuluh darah. Kelainan pembuluh darahnya bisa terkena adanya sumbatan sehingga bisa kita sebut itu sebagai stroke infarct ya atau iskemia. Jadi adanya sumbatan pembuluh darah otak ataupun kena tadi ya bisa di retina, matanya jadi burem ataupun kelainan di medula spinalis. Atau bisa juga pecah pembuluh darah otaknya. Nah, pecahnya pembuluh darah otak bisa menyebabkan perdarahan di kepala ya di otak gitu, perdarahan intraserebral atau di lapisannya perdarahan subarachnoid ya, itu termasuk ke dalam stroke. Gitu ya dok. Lalu kita sering dengar nih dok kalau misalkan hipertensi kan ya dok salah satu penyebab dari stroke itu. Bagaimana sih dan apakah hubungan antara hipertensi dan stroke ini ya dok? Sebetulnya bukan penyebab, tapi faktor resiko lebih tepatnya resiko, ya. iya. Jadi faktor resiko itu untuk kelainan pembuluh darah ada dua, ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, kalau hipertensi masuknya ke faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Contoh selain hipertensi bisa diabetes mellitus, penyakit jantung gitu ya, atau kolesterol yang tinggi gitu ya. Anak-anak muda nih kalau yang perokok, baik perokok elektrik, vape itu jangan disangka tidak bisa menyebabkan stroke, itu bisa ya. Rokok yang biasa konvensional maupun vape juga bisa menyebabkan stroke. Minum alkohol itu juga bisa menyebabkan terjadinya stroke ya. Nah, itu yang bisa dimodifikasi, artinya bisa kita cegah gitu. Sedangkan yang tidak bisa dimodifikasi contohnya adalah kayak jenis kelamin gitu ya. Kemudian ras ya, di Eropa sama di Asia tuh berbeda tuh gitu ya. Nah, itu nggak bisa dimodifikasi gitu. Ya, jadi yang lebih utama adalah faktor resiko yang bisa kita cegah atau yang dimodifikasi tadi seperti hipertensi ya. Oh iya. Masih nyambung sama hipertensi ya dok ya. Kan hipertensi ini tekanan darah tinggi tapi tidak ada gejalanya nih dok. Lalu apakah tetap berbahaya dan berpotensi memicu stroke itu gitu dok? Ya, jadi karena dia faktor resiko itu harus bisa kita kendalikan.
tetap berbahaya, tapi tidak semua orang yang hipertensi itu pasti stroke gitu, dan tidak semua yang stroke penyebabnya hanya hipertensi gitu iya. kan. Jadi secara faktanya memang dia punya sebagai faktor resiko utama ya, baik stroke perdarahan maupun stroke sumbatan atau infak tadi ya. Nah, kenapa sih bisa demikian? Karena hipertensi itu bisa menyebabkan elastisitas pembuluh darah baik di otak, di retina atau di manapun itu menjadi lebih keras. Namanya aterosklerosis ya. Jadi nah, kalau yang stroke gimana? Apakah hanya keras saja si pembuluh darahnya? Tidak. Jadi dia ada lagi tambahannya namanya aterotrombosis. Gitu, bukan hanya aterosklerosis. Makanya tidak semua orang yang hipertensi bisa menjadi stroke gitu. Kalau terjadi aterotrombosis itu akan menyebabkan terjadinya yang disebut dengan penurunan aliran darah. Kalau kita bayangkan pembuluh darah itu seperti sebuah selang ya. Kemudian dindingnya kalau dia mengalami mengalami hipertensi yang tidak terkontrol, tidak pernah minum obat, maka dia akan dindingnya itu akan membentuk suatu plak. Nah, artinya si selang itu kan ada karatnya gitu ya. Nah, aliran darahnya menjadi tidak lancar dong kalau seperti itu. Nah, si karatnya itu bisa makin lama makin menutup. Akhirnya terjadilah blok atau obstruksi ya, sumbatan. Nah, itulah sehingga si aliran darah tidak masuk ke jaringan otaknya. Nah, itulah yang disebut dengan stroke ya pada otak ya. Nah, bisa juga hipertensinya memang tidak terkontrol, tiba-tiba naik tinggi gitu. Nah, akhirnya dia bisa menyebabkan pecah si pembuluh darahnya. Itulah yang disebut dengan hipertensi stroke perdarahan. Karena hipertensi itu Karena ya, Dok, hipertensi. ya? Jadi hipertensi itu bisa menyebabkan dua-duanya. Bisa stroke infak atau iskemia karena sumbatan, ataupun bisa stroke perdarahan ya. Jadi harus kita kontrol ya. Oke, baik. Lalu Dok, kan umumnya di usia hipertensi itu kan rentan terkena stroke kadang orang tua gitu ya, Dok. Mungkin apakah ada usia seseorang mulai rentan terkena stroke, Dok? Lalu apakah penting melakukan screening sejak dini gitu, Dok? Ya, jadi kalau secara evidence base, epidemiologi untuk stroke itu sudah mulai bergeser. Kalau dulu usia di atas 60 tahun itu yang paling sering terjadi stroke. Kalau sekarang udah bergeser ke usia 35. Sudah mulai muda, dari 60 ke 35. Wah, ada apa nih dengan anak muda kita ya? Ternyata mungkin ya gaya hidupnya yang kurang sehat ya. Jadi mungkin dengan banyak makan makanan junk food gitu ya, kolesterolnya tidak terkontrol, hipertensinya juga, karena hipertensi pada usia muda juga sekarang yang disebut usia muda tuh dewasa muda ya. Dewasa muda usia 35 itu sudah mulai banyak gitu. Makanya untuk kejadian stroke sekarang sudah mulai bergeser. Jadi di usia 40 itu udah agak puncak nih sekarang. Kalau dulu puncaknya di 60, sekarang udah bergeser ke 40 karena yang udah usia 35 itu sudah banyak yang mengalami stroke gitu ya. Lalu Dok, stroke ini kan biasanya apakah penyakit turunan atau lebih ke karena gaya hidup yang tadi disebutkan, atau faktor lain ya, Dok? Ada faktor lain gitu, Dok? Nah, kalau keturunan tadi mungkin ada yang disebut dengan genetik ya. Genetik itu pada sok ada gitu. Ada yang disebut dengan kadasil namanya. Jadi dia punya genetik yang memang bisa menyebabkan stroke, tapi biasanya dia usia yang anak-anak itu udah mulai terkena, atau pembuluh darahnya memang mengalami kelainan namanya moya-moya. Mungkin jarang denger ya kadasil sama moya-moya, tapi itu ada. Jadi secara genetik itu ada gitu. Yang paling kita khawatirkan justru yang tadi faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu ya. Jadi anak muda sekarang mulai dari usia sekarang itu harus sudah mulai mengurangi merokok,
ya, mengurangi junk food ya, makanan-makanan yang tidak sehat. Kemudian olahraganya harus baik gitu ya. Meskipun cuman jalan kaki itu kan lebih bagus ya daripada hanya naik mobil motor atau aja. apa ya gitu. Lebih bagus kalau bisa jalan ya jalanlah gitu ya supaya lebih sehat. Oke dok. Lalu kalau kita bertemu dengan seseorang nih dok, apakah ada tanda dan gejala orang tersebut terkena stroke dok? Jadi ini stroke nih gitu, gimana bisa kita membedakannya ya dok? Ya, jadi ada dari Germas ya, Gerakan Masyarakat iya. dari Kementerian Kesehatan itu istilahnya segera ke rumah sakit. Nah, se-nya apa? Senyum. Jadi kita tuh senyum tuh harus simetris. Ya, kalau senyum ikhlas simetris. Ada pengaruhnya juga ya dok Pengaruh. ya? Kalau tanda stroke senyumnya gimana? Tidak simetris gitu. Jadi mencong tuh bisa misalnya mencong ke gitu dah, gitu ya. Jadi senyumnya mencong, senyumnya tidak simetris. Itu adalah salah satu tanda stroke. Tapi tidak hanya itu, karena kita bisa yang disebut Bell palsy itu ya. Bell palsy itu wajahnya agak turun seperti senyumnya tidak simetris. Jadi harus ada tanda lain. Satu, segera kan tadi ya. Senyum tidak simetris. Gerakan sesisinya lumpuh. Gitu. Kalau Bell palsy nggak ada gerakan yang lumpuh. Tapi kalau stroke ada. Jadi tangan dan kakinya lumpuh sebelah. Harus keduanya, tangan dan kaki deh. Gitu, nggak bisa tangannya aja yang lumpuh gitu, kakinya enggak, ya itu mah bukan stroke. Jadi stroke itu harus separuh badan, gerakan separuh badannya lumpuh gitu ya. Ra-nya apa? Bicaranya menjadi tidak jelas atau pelo ya. Jadi kayak kalau bicara rero pokoknya nggak jelas gitulah, bukan gagap tapi ya bicaranya rero pelo. Itu jadi segera ke-nya apa? Kebas itu artinya dia tidak merasa. Nah, tidak merasanya gimana? Dok, tangan saya tidak merasa, kedua tangan nggak bisa, tapi harus sebelah juga. Jadi gerakannya lumpuh sebelah, kebasnya juga lumpuh sebelah badan. Bisa dari wajah, tangan, dan kaki kanan misalnya. Jadi separuh, jadi nggak bisa wajahnya yang sebelah kiri, ininya sebelah kanan, nggak gitu ya, jadi sebelah. Kemudian kebas, R-nya apa? Rabun. Tadi kan bisa kena ke arteri mata ya, retina. Jadi rabun, matanya rabun. Kemudian S-nya sakit kepala. Gitu. Orang yang mendadak sakit kepala hebat, disertai muntah menyemprot gitu ya. Kemudian bisa ada pingsan dan kejang, itu juga bisa menyebabkan sebagai tanda ini orang kena stroke gitu ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat sendiri bisa paham ya. Jadi dengan segera ke rumah sakit itu sebagai tanda dari dan gejala stroke. Oke dok, makasih informasinya. Lalu untuk menemukan orang ini kan kita udah menemukan nih gejala orang stroke. Apa sih langkah pertolongan pertama sebelum ke rumah sakit dok? Ya, sebetulnya kalau stroke di rumah itu kalau di Indonesia itu banyaknya terlambat dibawa ke rumah sakit. Itu dok. Apa yang bisa dikerjakan? Agak susah. Memang pasien itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Ketika kita melihat tanda-tanda seperti itu, kita harus langsung telepon ambulan, cepat gitu ya. Telepon ambulan, pasiennya segera dibawa ke rumah sakit karena ada golden period. Golden period itu apa? Masa emas ya. Masa emas di mana kita bisa menyelamatkan supaya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah segera tertolong. Gitu ya. Sehingga dia tidak menyebabkan gejala sisa dari stroke-nya gitu. Kelumpuhannya tidak menjadi lebih berat. Kalaupun pasien tidak sadar bisa segera kita bangunkan gitu ya dengan segera dibawa ke rumah sakit itu. Jadi nggak ada yang bisa seperti orang kejang nih. Orang kejang kasih dulu stetosolid. Nah gitu ya. Kalau pasien-pasien stroke harus segera. Harus segera. Gitu. Nggak boleh banyak diskusi
gitu ya. Biasanya kan kita mah tunggu dulu orang tua ini gimana, dibawa atau jangan ke rumah sakit, jangan, langsung telepon ambulan untuk langsung dibawa ke rumah sakit. Kayak tanpa babi ibu langsung aja. Karena dia mendadak dan bisa berakibat fatal gitu ya. Oke. Terus dok, kan tadi kita udah tahu nih gejalanya kayak gimana. Terus kita bisa sebelum terkena stroke kan anak-anak muda nih yang teman-teman Sarehat semua, apa sih yang dapat dicegah gitu dok? Ya, harus sebelum Sarehat. terkena. Ya kan, harus Sarehat. Jadi gaya hidupnya gaya hidup sehat. Kalau saya gaya hidup sehat tuh paling murah loh dek. Nggak mesti mahal, nggak mesti pakai macam-macam yang kita beli susu yang gimana gitu ya, nggak pasti ya. Harus gimana, makanannya harus sehat. Makanan sehat itu apa? Contoh, ada buah-buahan dengan ada gorengan. Mana yang lebih sehat? Buah-buahan, kan gampang gitu ya. Atau mungkin olahraga ya. Kalau memang kita bisa naik lift sama bisa naik tangga, mana yang lebih sehat? Naik tangga. Naik tangga gitu kan, yang seperti itu ya. Kemudian mengurangi stres ya, jadi kita harus bisa manajemen stres, itu harus bisa. Kemudian juga tidur yang cukup ya, jadi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga, dan manajemen stres itu biasanya bisa mengurangi gejala stroke. Oke. Lalu dok, kembali lagi ke pasien stroke ya dok ya. Kalau pasien yang udah terkena stroke, apakah dan sudah pulih nih dok, apakah ada kemungkinan terkena stroke kembali gitu dok? Ya, itu biasanya kan obat-obat untuk mengurangi faktor resiko stroke itu bisa tidak terkontrol. Jadi pasiennya tidak datang lagi ke rumah sakit, tidak mau kontrol karena harus kontrol setiap bulan. Baik ke rumah sakit Salamun atau mungkin ke puskesmas terdekat gitu ya. Kalau setelah stabil itu bisa di puskesmas. Nah, pasien bertahun-tahun kontrol suka males, jadi dia nggak kontrol lagi. Kemudian makan obat hipertensi kan harus seumur hidup gitu ya, tidak minum obat lagi, obat hipertensinya. Itulah yang bisa menyebabkan terjadinya stroke ulang gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya podcast kesehatan seperti ini bisa mereka lebih teratur ya. Untuk yang terkena stroke kontrol teratur, sedangkan yang belum terkena stroke melakukan gaya hidup sehat. Jadi semua Sarehat. Oh iya, mungkin terakhir ya dok ya, apa pesan dokter untuk pendengar Sarehat sekalian agar bisa mencegah nih dan menghadapi stroke lebih siap gitu dok? Ya, kalau untuk para penggemar ya mudah-mudahan Sarehat semua ya, tidak ada yang terkena stroke gitu. Untuk mencegah stroke tadi kita lakukan gaya hidup sehat yang sederhana, tidak perlu dengan biaya yang mahal. Artinya makan makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, kemudian juga mengurangi merokok yang seperti itu ya. Kalaupun memang sudah mengalami stroke, maka harus dilakukan kontrol teratur dan kontrol dari penyebab stroke-nya atau faktor resiko stroke-nya. Kalau hipertensi, minumlah obat antihipertensinya ya. Kalau stroke-nya karena sumbatan, minumlah obat pencegah dari sumbatan tersebut secara teratur gitu. Itu bisa membuat hidup menjadi lebih berkualitas. Wah, oke, baik dok. Terima kasih banyak atas dokter dan ilmunya dan tips-tipsnya ya dok. Semoga teman-teman Sarehat bisa lebih paham bahwa stroke itu memang penyakit yang serius, tapi bisa dicegah dan peluang sembuhnya ada. Dan jangan lupa follow podcast Salamun di Sarehat di Salamun TV dan Instagram RSAU Dr. Muhammad Salamun. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sehat, bersama Salamun mengudara.